Lihat kaki panjenengan semuanya kram ya. Ya, coba berdiri semuanya. Berdiri agar jarak yang ada di kaki ini tidak menggumpal. Jangan hanya sekedar berdiri, coba dipegang pundak temannya. Jadi yang di belakang megang pundak temannya yang di depan. Ya? Megang pundaknya yang di depan. Kita mengulas kembali jilid 1, mengevaluasi ya. Kalimat ada berapa? 3. Kalimat ada berapa? 3. Pijit temannya 3 kali. Sebutkan 1, 2, 3. Isim artinya? Fi'il artinya? Huruf artinya? Bukan isim, bukan kerja, bukan benda. Isim yang mabni ada berapa? 3. Pijit temannya 3 kali. Sebutkan 1, 2, 3. Coba sekarang berbalik ya, kita yang fair. Temannya dipijit, sudah memijit, kita harus bersedia untuk memijit temannya. Silahkan berbalik. Isim yang mu'rab ada berapa? Pijit temannya 10 kali. Sambil disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, terima kasih. Sudah boleh duduk kembali. Sekarang kita memasuki jilid 2. Jilid 2 itu warnanya apa? Kitabnya? Biru. Warnanya biru. Biru itu artinya kedamaian, ketenangan. Ya. Dalam ilmu psikologi, biru itu adalah kestabilan. Memang diharapkan anak itu nantinya senang melihat kitabnya stabil, dalam artian bisa istiqomah melanjutkan ke jilid 2. Coba siapa yang operator? Dibuka nakiroh apa makrifat? Nakiroh apa? Makrifat. Ingat, ketika mengajarkan al-miftah jangan lupakan kata kunci. Jangan lupakan apa? Kata kunci. Kata kunci. Mahua kata kunci. Kata kunci itu kata kunci itu adalah sebuah pengenalan singkat terhadap apa yang kita jelaskan. Contoh, nakiro. Nakiro itu adalah umum. Nakiro itu apa nak? Umum. Ma'rifat itu khusus. Ma'rifat itu apa? Khusus. Nakiro. Umum. Ma'rifat. Khusus. Jadi metodenya al-miftah, jelaskan, tanyakan, ajarkan, tanyakan. Ketika guru sudah menjelaskan satu kaidah, tanyakan. Sapa murid dengan beberapa pertanyaan. Nakiroh itu apa? Ma'rifat itu khusus. Baru kemudian langkah berikutnya, jangan lupa visualisasikan. Artinya apa? Gambarkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalat ya. Berikan
guru. Contoh yang ada di dunia ini tentang umum dan khusus. Sekolah umum apa khusus? Berarti makrifat apa nakiro? Apa lagi? Rumah sakit umum apa khusus? Makrifat apa nakiro? Makrifat apa nakiro? Apa lagi? Kuburan. Apa? Apa? Kuburan. Kuburan itu keringan. Keringan lagi. Kasihkan contoh. Umum apa khusus? Apa? Apa? Contoh dari umum, sesuatu yang umum dan khusus di kehidupan kita sehari-hari. WC umum apa khusus? Makrifat apa nakiro? Jadi apapun ya, seumpama WC ya, umum apa khusus? Khusus, Ustaz. Kenapa? Di rumah. WC saya gak boleh ada yang ngampung di situ. Berarti umum apa khusus? Khusus, Ustaz. Makrifat apa nakiro? Makrifat. Apapun jawabannya kepada anak tersebut, benarkan, arahkan kepada makrifat apa nakiro. Intinya di mana? Anak bisa menentukan makrifat dan nakiro. Fahim dong? Argentum? Argentina. Siang hari ini kita sudah sampai di Argentina. Nah, baru kemudian jelaskan. Langkah pertama, jelaskan nakiro. Doktrin anak kita. Ini belum siang. Nakiro itu setiap lafaz yang bertanwin adalah nakiro. Setiap lafaz yang bertanwin apa? Nakiro. Kecuali nama. Kecuali apa? Nama. Setiap yang bertanwin adalah kecuali. Itu doktrin pertama ketika Anda menjelaskan nakiro. Baru kemudian tanyakan, paham nak? Fahim? Ketika anak sudah mengatakan fahimna dan faham, maka tugasnya guru adalah mengevaluasi. Bagaimana cara mengevaluasinya? Adalah memberikan contoh, memberikan beberapa contoh. Anak tinggal menentukan ini makrifat apa nakiro. Saubun, rajulun, nisaun, sakuratun, Muhammadun, Jelas yang pertama kali barusan anak akan menjawab lagi. Kenapa? Karena yang dideteksi pertama kali kepada anak adalah yang tanpa disadari itu adalah Ketika anak menjawab salah, menjawab nakiro, arahkan. Ingat itu nama. Ya, itu nama. Zaidun. Ma'rifat apa nakiro? Anak yang cerdas, anak yang pintar tidak akan mengulangi kesalahan yang kedua kali. Seperti itu. Baru lanjut kedua, langkah kedua adalah kita tanyakan alasannya. Rojulun kalimat apa? Apa tandanya? Makrifat apa nakiro? Kenapa nakiro? Karena bertanwin. Karena umum. Karena bukan nama. Karena umum dan bisa diberi. Karena umum dan bisa diberi. Rajulun ma'rifat apa nakiro? Kenapa nakiro? Karena umum dan bisa diberi. Ingat, jangan lupakan alasan itu.
Ya, paham tuh? Nah, baru kemudian kita jelaskan bahwasanya ketika isim itu nakiro ingin dimakrifatkan maka cukup diberi ya, saya menyebutkan lafaz yang nakiro, antum merubah kepada makrifat dengan memberi saubun, rajulun, nisaun, babun, mirwahatun, Muhammadun. Tak bisa. Kenapa nama? Karena makrifat tidak bisa dimakrifatkan. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah kita kenalkan kepada isim-isim yang makrifat. Isim-isim yang makrifat itu ada 6. Isim yang makrifat ada berapa, inilah metode al-miftah. Jelaskan satu kaidah, sapa murid dengan beberapa pertanyaan. Jadi nggak ada situasi kelas itu ngantuk, situasi anak itu tidur, nggak ada. Kenapa? Karena setiap guru yang menanyakan, memberikan penjelasan satu kaidah, langsung disapa muridnya dengan pertanyaan. Isim ma'rifat itu isim mausuf kata sambungnya. Yang kelima isim isyarah kata tunjuknya. Yang keenam isim yang mudhaf pada yang lima. Jadi isim ma'rifat itu ada berapa, Satu, dua, alam ada berapa? Satu, dua, tiga. Yang ketiga apa? Yang keempat, yang keenam, yang keenam. Sebetulnya anak sudah hafal ini. Kenapa? Karena tinggal menambah kemudian isim yang mudhaf pada yang lima dan juga menambah isim alam. Dhamir mausuf isyarah sudah tidak asing lagi bagi anak didik kita. Nah, selanjutnya adalah apa namanya? Isim alam. Ya. Kenalkan dulu kata kuncinya. Alam itu nama. Alam itu apa, Nama. Tahu nama? Semuanya ini memiliki nama. Nama itu ada 3. Nama ada berapa? 3. 1 alam isim, 2 alam lafaz, 3 alam. Alam ada berapa? 1 alam, 2, 3. Alam isim itu artinya nama asli, nama yang ada di akte atau KTP. Ya, itu namanya alam isim. Alam laqab itu julukan. Julukan itu ada yang baik, ada yang jelek. Ya. Yang ketiga alam kunyah. Apa itu alam kunyah? Adalah nama yang diawali oleh abun, umun, ibnun, dan bintun, atau kita kenal dengan keluarga berencana. Bapak 1, ibu 1, anak 2. Ya. Kalau bapak 1, ibu 2 itu bukan berencana. Merencanakan yang ketiga.
Nah, ini ketika menjelaskan ini bisa dibuat cerita. Bisa dibuat cerita. Ya. Dulu ada seorang ibu yang melahirkan anak yang namanya Zaid. Zaid. Ya. Lahirlah anak ya yang menggemaskan, yang tanpa dosa, diberikan nama oleh ibundanya yaitu Zaid, dan diberi nama tersebut dimasukkan dalam akte, namanya adalah Zaid. Zaid ini alam apa? Kenapa? Nama asli. Ya. Beranjak dewasa, Zaid ini mondok di pesantren Al Azhar Pare di kampung Kitab Kuning. Ketika lama mondok di pesantren ini, seumpama ya, lama nyantri di sini, ya, karena dia suka makan, akhirnya oleh teman-temannya tidak dipanggil Zaid lagi, tapi dipanggil Abdul Butun, ya, budaknya perut. Berarti Abdul Butun itu alam apa namanya? Karena itu julukan. Beranjak dewasa, mendapat 10-15 tahun berjalan, akhirnya dia boyong. Ya, menyelesaikan pendidikannya, boyong dia mempersunting wanita yang cantik jelita. Yang dia memiliki anak, diberilah nama anaknya adalah Junaid. Diberi nama Junaid. Ketika di kampungnya, Zaid ini sudah tidak dipanggil Zaid lagi, tapi dipanggil Abu Junaid. Ya, Abu Junaid. Berarti Abu Junaid adalah alam apa? Paham dong? Cukup singkat 5 menit saja kita menerangkan cara menerangkan isim alam. Jangan bertele-tele. Yang penting anak sering dievaluasi. Lanjut. Selanjutnya adalah domir. Ingat, domir itu adalah isim makrifat yang paling sulit dari beberapa isim makrifat yang lain. Ya, bukan berarti saya di sini kemudian menerangkan kepada murid-murid antum nantinya, ya, ingat nak, isim makrifat domir ini yang paling sulit. Jangan. Maksudnya saya menerangkan, saya menjelaskan domir itu sulit agar panjenengan semuanya nanti menggerakkan seluruh kemampuannya untuk bagaimana sekiranya anak didik kita paham dan mudah untuk memahami domir. Langkah pertama menerangkan domir, ya, kata kuncinya. Domir itu adalah kata ganti. Domir itu apa nak? Kata ganti. Domir itu apa? Dia, kamu, saya, ya, itu adalah kata ganti dari sebutan nama orang. Ya, dia, aku, kamu, kami, itu semuanya adalah isim domir. Nah, lanjut kemudian kita terangkan, ya, domir itu ada 2. Jelaskan pembagiannya, ya. Ini boleh dicatat, ya. Langkah kedua untuk menerangkan domir adalah jelaskan pembagiannya. Isim domir itu ada 2. Isim domir ada berapa nak? 2. 1 sambung, 2 pisah. Domir ada berapa nak? 1, 2. Yang sambung itu artinya muttasil. Yang pisah itu artinya munfasil. Yang sambung itu apa? Muttasil. Yang pisah itu apa? Jadi terangkan seperti itu, ya. Jangan kemudian mutasil munfasil, karena anak masih belum tahu apa itu mutasil, apa itu munfasil. Apa itu mutasil? Apa itu munfasil? Paham tuh?
Maka kemudian kita terangkan bihi, domirnya adalah hi. Langkah ketiga, tunjuk mana domirnya. Tunjuk mana domirnya. Bihi, domirnya adalah hi. Mana domirnya? Hi. Sambung apa bisa? Sambung. Mutasil apa munfasil? Mutasil. Huwa qaimun. Apa lafaznya? Huwa qaimun. Huwa adalah domir. Mana domirnya? Huwa. Sambung apa bisa? Bisa. Mutasil apa munfasil? Munfasil. Paham dong? Fahimna. Langkah pertama, kenalkan kata kunci. Langkah kedua, kenalkan pembagiannya. Langkah ketiga adalah jelaskan mana yang mutasil, mana yang munfasil. Paham dong? Paham dong? Lanjut, berikutnya adalah kenalkan mahalnya domir munfasil dan mutasil. Mahalnya domir munfasil itu ada dua. Mahalnya domir munfasil ada berapa nak? Satu rofa, dua nasab. Mahalnya domir munfasil ada berapa? Satu, dua. Mahalnya domir mutasil ada tiga. Mahalnya domir mutasil ada berapa nak? Satu rofa, dua nasab, tiga jet. Mahalnya domir mutasil ada berapa? Satu, dua, tiga. Mahalnya domir munfasil ada berapa? Satu, dua. Mahalnya domir mutasil ada berapa? Satu, dua, tiga. Baru kemudian kita kenalkan mahalnya domir munfasil, apa saja yang rofa, apa saja yang nasab. Sebutkan domir munfasil mahal rofa. Huwa, huma, hum. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Sebutkan domir munfasil mahal nasab. Hu, iya, huma, iya, hum. Iya, iya, huma, iya, hunna. Iya, iya, huma, iya, hum. Iya, iya, huma, iya, hunna. Iya, ya, iya, na. Iya, ya, iya, na. Sebutkan domir mutasil mahal rofa. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Sebutkan domir mutasil mahal nasab. Ja'alahu. Ja'alaha, ja'alahuma, ja'alahunna. Ja'alaka, ja'alakuma, ja'alakum. Ja'alaki, ja'alakuma, ja'alakunna. Ja'alani, ja'alana. Sebutkan domir mutasil mahal jer. Bihi. Ingat, kunci dari memahamkan domir itu adalah di domir munfasil. Jadi sebetulnya anak kalau sudah hafal dan paham domir munfasil mahal rofa, hafal domir munfasil mahal nasab, maka yang domir muttasil akan ikut. Dalam artian ketika bukan berupa huwa humahum, bukan berupa iyahu iyahuma iyahum sampai ke bawah, maka arahkan ke domir muttasil. Paham itu? Next selanjutnya adalah kenalkan wakilnya. Ya, langkah keberapa ini? Hah? Langkah keempat. Langkah keempat adalah kenalkan wakilnya. Bagaimana wakilnya?
Coba diangkat semua tangannya. Bisa seperti ini? Sudah, jangan dipaksa kalau tidak bisa. Ya? Ya. Allah menganugerahkan jari-jari kita ini di samping buat untuk bertasbih, di samping untuk menghitung zikir, tapi juga bisa digunakan untuk menghitung domir, menentukan domir. Dalam satu jari Anda ada berapa ruas? Ada 3. Yang paling atas itu namanya mufrad. Yang paling atas apa namanya? Mufrad. Yang tengah-tengah itu adalah tasniyah. Yang tengah-tengah apa namanya? Tasniyah. Yang paling bawah itu namanya jamak. Paham dong? Itu semuanya ya, mufrad, tasniyah, jamak. Orang berbicara itu ada laki-laki dan ada yang perempuan. Yang sini laki-laki, yang sini perempuan. Yang sini apa? 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 Laki-laki dalam bahasa Arab disebut mudzakkar, perempuan disebut mu'an. Yang sini laki-laki berarti apa? Yang sini perempuan berarti apa? Yang sini apa? Yang sini apa? Yang sini. Yang sini. Yang sini. Paling atas, paling tengah, paling bawah, tengah, atas, bawah, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, berarti kalau digabung ya, saya gabung ya, berarti kalau di sini mufrad mudzakkar. Kalau di sini apa? Kalau di sini, 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 ini mufrad, ini, ini, ini. Nah, anak sudah paham, baru kemudian coba tangannya dibentuk seperti ini. Seperti apa ini? Pistol. Lah. Apa? Senapan. Ada yang mengatakan senapan. Dan ini berbentuk pistol. Dalam artian apa? Tembak. Yang dua ini berarti sembunyi. Tidak ada, tidak hadir dalam artian gaib. Kalau di sini yang gaib adalah laki-laki maka disebut gaib. Kalau di sini perempuan maka disebut ghaibah. Kalau di sini apa? Ghaib. Kalau di sini ghaibah. Kemudian, nah, yang dua ini mengarah ke siapa? Ke lawan bicaranya. Ya, kalau laki-laki disebut mukhotob, kalau perempuan disebut. Nah, kalau di sini, kalau di sini, di sini, di sini, sini, di sini, 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 ini. Ulang-ulangi seperti itu. Biar apa, lisannya anak itu biar terbiasa. Ya. Kemudian tinggal satu. Apa? Ibu jari, ya, bapak jari ini. Ya. Karena di sini mengarah kepada saya, maka yang paling atas disebut mutakallim wahdah, yang paling bawah disebut mutakallim ma'al. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini.
alhamdulillah. Lalu kemudian kita rangkai menjadi satu. Kalau di atas apa tadi? Mufrad. Kalau di sini apa tadi? Tasniyah. Kalau di sini mudzakkar. Digabung menjadi satu, ghaib. Berarti mufrad, mudzakkar. Kalau di sini tasniyah. Mudzakkar, ghaib. Kalau di sini mufrad, ghaibah, tasniyah. Di sini mufrad. Mudzakkar, Laki-laki apa perempuan? Mufrad. mudzakkar, Di sini tasniyah, mudzakkar, sini jamak, tasniyah, di sini mufrad, mudzakkar. mutabar, Di sini tasniyah, muannas, mutabar, di sini muannas, mutabar, paling atas, paling bawah. Kan? Setelah anak itu hafal, baru kita praktekkan. Kita tasrif yang namanya domir dengan cara menggerakkan jari. Yaitu huwa. Angkat semua tangannya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Bergerak Bapak. Iya, jangan gini. Huwa, huma, hum. Ini bergerak di tempat namanya. Jadi ikuti alurnya. Baru kemudian kita tanyakan di mana letaknya hum. Di mana letaknya hum? Di mana letaknya hum? Apa wakeknya? Iya, di mana letaknya? Apa wakeknya? Hunna, di mana letaknya? Hunna, di mana letaknya? Apa wakeknya? Anta, di mana letaknya? Apa wakeknya? Antum, di mana letaknya? Apa wakeknya? Ana, di mana letaknya? Apa wakeknya? Ya, jangan seperti ini. Di sini, di sini. Salting nanti muridnya. Nahnu, di mana letaknya? Apa wakeknya? Mutakale ma'al. Baru kemudian kita praktekkan yang mahal nasab sampai dengan muttasil mahal jem. Kita ulangi lagi. Iyahu. Sambil berhitung. Iyahu. Iyaha. Hunna iyaka. Iyaki. Jadi kesulitan domir itu adalah menentukan wakil, ya. Jadi pelan-pelan saja. Ya seperti tadi prakteknya, tanyakan satu persatu, jelaskan. Ini kalau yang paling atas apa namanya, front, tengah, bawah. Nah itu adalah metode. Kenapa? Karena metode al-miftah itu jelaskan satu kaidah sapa murid dengan beberapa pertanyaan. Ini sama metodenya kita ketika memberikan suapan kepada anak itu. Ya. Maksudnya bagaimana? Tidak mungkin anak itu akan makan langsung satu piring ditelan. Ya, mungkin apa tidak? Tidak.
dengan ilmu tidak akan mungkin bisa diserap dengan sempurna kalau langsung dituangkan semuanya. Tuangkan satu persatu, tanyakan gimana, enak enggak? Gitu, enak. Coba lagi, nambah. Jadi bertahap. Jangan menerangkan al-miftah ini dengan sepencerama. Domir itu adalah kata ganti. Domir itu ada dua, ada muttasil, ada munfasil. Muttasil artinya sambung, munfasil artinya pisah. Mahalnya domir munfasil ada dua, rafa nasab. Mahalnya domir muttasil ada tiga, rafa nasab jer. Mahalnya domir munfasil itu adalah huwa mahfuz. Ya. Paham nak? Gak tahu Pak. Sudah selesai saya belajar al-miftah itu. Jadi bertahap, satu persatu, langkah demi langkah. Next selanjutnya, langkah keberapa? Kelima adalah kenalkan ciri-ciri mahal nasab dan mahal jer. Kapan mahal nasab? Bila gandeng dengan fi'il. Ya, domir muttasil mahal nasab ciri-cirinya adalah bila gandeng dengan domir. Kapan domir muttasil mahal nasab? Bila gandeng. Kapan domir muttasil mahal nasab? Bila gandeng dengan fi'il. Kapan mahal jer? Bila gandeng dengan isim atau huruf. Kapan domir muttasil mahal jer? Kapan mahal nasab? Kapan mahal jer? Baru kemudian kita evaluasi. Saya menyebutkan lafaz, antum menentukan ini mahal nasab apa mahal jer. Qad ja'alahu, qad nasarahu, qad alimahu, ilmuhu, nasruhu, ja'luhu, qad fa'alahu, fi'luhu, nasruhu, ja'luhu, qad ja'alahu, qad nasarahu, qad alimahu, ilmuhu. Kalau sudah anak itu paham nasab jer, anak ini sudah paham betul, sudah matang. Ya, next selanjutnya. Kemudian cara baca hak domir. Nah, ini perlu pendoktrinan lagi kepada anak. Ingat nak, hak domir itu semuanya dibaca doma. Hak domir itu dibaca apa? Doma. Ya. Doma kecuali sebelumnya berharokat kasroh atau iya sukun. Semua hak domir itu berharokat apa nak? Kecuali apa? Sebelumnya ada ya sukun atau berharokat kasroh. Bihi. Jangan dibaca bihu. Bihum. Bihim. Bihim. Nah, ya. Kemudian alaihi. Bukan alaihu. Fahim toh? Terkadang ketika mentasrif anak ini sering ya ada kesalahan. Ya, coba sebutkan domir muttasil mahal jer. Bihi, biha, bihinna, bika, kuma, nah di sini sering terjadi kesalahan. Bihi, bihima, bihim, biha, bihuma, bihunna. Nah, bisa seperti itu nanti. Ya, makanya ditekankan. Awas, di situ ada harokat kasroh atau ya sukun. Lanjut. Nah, selesai domir. Baru kemudian kita masuk ke isim mausul. Isim mausul itu kata kuncinya adalah kata sambung. Isim mausul apa kata kuncinya? Sambung.
kalimat. Ya, itu disambung dengan isim mausul. Bagaimana langkah pertama? Yang pertama adalah kenalkan kata kuncinya. Sudah. Isim mausul apa artinya? Kata sambung. Isim mausul apa artinya? Langkah kedua, kita tekankan kepada anak-anak, ingat nak, bahwasanya isim mausul itu serba dua. Serba apa? Serba dua. Tahu serba 1000? Berarti apa? 11.000. Semuanya harganya 1000. 1.000. Ya, meskipun realitanya ada yang 5.000. Jeruk 10 ribuan. Realitanya yang bagus 15 ribuan. Ya, pembohongan ya. Maksudnya bagaimana isim mausul serba dua? Bahwasanya semua ke belakang nanti isim mausul itu ada dua. Paham tuh? Isim mausul serba apa nak? Isim mausul ada di jilid berapa? Isim mausul serba berapa? Isim mausul ada di jilid berapa? 2. Ya. Lagi-lagi isim mausul itu ada 2. Ya, ada umum, ada khusus. Isim mausul ada berapa nak? 1, 2. Lagi-lagi ada 2. Umum ada 2, yaitu 1 man, 2 nah. Mudzakkar, khusus juga ada 2, mudzakkar dan muannas. Isim mausul serba apa? Isim mausul ada di jilid berapa? Isim mausul ada berapa? 1, 2. Umum ada berapa? 1, 2. Khusus ada berapa? 1, 2. Mausul itu kata sambung. Isim mausul ada berapa? 1, 2. Umum ada berapa? 1, 2. Khusus ada berapa? 1, 2. Sebutkan yang mudzakkar. Mudzakkar. Juga alladzina. Sebutkan yang muannas. Muannas. Selanjutnya adalah isim mausul itu butuh 2. Butuh apa? 2. Lagi-lagi isim mausul ada 2. Butuh 2. Apa? Yaitu silah dan alif. Apa silah? Silah adalah kata jumlah atau serupa jumlah yang terletak setelah isim mausul. Paham? Iya, kalau muridnya jangan. Kalau muridnya yang 0 masih jangan bilang paham. Bagaimana untuk menyampaikan lebih mudahnya? Kata setelah isim mausul adalah silah. Apa itu silah? Kata setelah isim mausul. Mudah apa tidak mudah? Mudah. Daripada jumlah atau serupa jumlah yang terletak setelah isim mausul.
Apa itu aid? Aid itu adalah domir. Aid itu apa? Domir. Apa itu silah? Yang terletak Apa itu domir? domir. Apa itu aid? Domir. Baru kemudian kita praktekkan. Alladzi yaqra'u kitabahu. Apa lafadznya? Alladzi yaqra'u kitabahu. Ada isim mausul di situ. Ada. Mana? Alladzi. Alladzi. Umum apa khusus? Usul. Muzakkar apa muannats? Isim mausul butuh apa? Ada silah. Mana silahnya? Yaqra'u. Mana aidnya? Alhamdulillah. Next selanjutnya adalah kita kenalkan apa itu silah, pembagiannya silah. Silah itu ada lagi-lagi ada. Silah ada satu, jumlah dua, serupa jumlah atau syibhu jumlah. Kita pilih yang mana? Serupa jumlah atau syibhu jumlah? Serupa jumlah atau syibhu jumlah? Syibhu jumlah. Berarti silah itu ada satu, dua. Lagi-lagi jumlah itu ada dua. Jumlah ismiyah, jumlah ada berapa? Satu, dua. Lagi-lagi serupa jumlah atau sibih jumlah itu ada satu, dua. Jar majrur. Baik dong? Jadi semuanya itu serba Dua. Kalau jumlah ismiyah berarti kata setelah isim mausul adalah kalimat. Isim. Kalau jumlah fi'liyah kata setelah isim mausul adalah kalimat. Nah, perlu diketahui ketika membuat contoh yang jumlah fi'liyah maka harus disertakan dengan tandanya kalimat fi'il. Qad sin saufa dan diakhiri ta. Paham itu? Kenapa Ustaz? Karena di sini anak masih belum mengenal fi'il yang tidak bertanda. Ya? Bagaimana cara menerangkan jumlah fi'liyah? Jadi kata setelah isim mausul diberi tanda fi'il. Paham dong? Nah, boleh dicatat. Kemudian serupa jumlah atau sibih jumlah juga ada dua. Ada dorof, ada jar majrur. Jar majrur itu gampang. Kenapa? Karena kata setelah isim mausul kalau di situ adalah huruf jar berupa apa? Huruf jar, maka pastikan silahnya adalah serupa jumlah. Serupa jumlah yang mana? Jar majrur. Paham dong? Kalau dorof baru kita kenalkan dengan lagu kita tahta fawqa qabla ba'da amama duna wa ra'a yamina shimala ma'a harus adalah sudah itu offset ya. Saya cuma ingin tahu yang namanya tahta fawqa qabla sampai itu. Sampai mana? Ada lafaz subhana itu enggak perlu, ya. Kenapa? Karena itu bukan termasuk atau dengan lagu tahta itu Di bawah. fawqa itu Di atas. qabla itu. Sebelum. Ada orang Sunda di sini? Ada. Mana orang Sunda? Hah? Yang angkat tangan tadi, yang cowok ada Sunda? Hah? Coba boleh maju yang Sunda. Satu saja. Itu saling tunjuk. Ya. Ayo yang gentle dulu. Yang Sunda, yang gentle. Oh, beri tepuk tangan dulu. Tampilkan lagu tahta pokok. Tahta itu terus. Nah, tahu
kalau di bawah itu apa bahasa Sundanya? Dihantam. Dihanam. Dihantam. Apa? Dihantam. Hah? Dihantam. Dihandap. Kalau di atas apa namanya? Di luhur. Di luhur. Boleh dilakukan dengan lagu Sunda. Beri tepuk tangan dulu. Siapa namanya? Husein. Ustadz Husein. Dari mana? Oh, Bandung. dari Bandung. Ya. Sunda Islam. Lanjut. Ayo, 1, 2, 3. Tahta itu dihantam. Kalau itu apa? Itu apa? Epa. Oh, epa. Jangan Tahta. curang. Gimana Sas? Yo, silakan. Tahta eta dihandap, fauqa eta di luhur, qabla eta saacan, ba'da eta saanggeus, amama diharep, waro'a ditukang, al-ana ayeuna, yamina katuhu, simala dikencang, janiba di sisi. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Luar biasa, Ustadz Husein. Terima kasih. Ada orang Madura? Silakan. Yuk, yang sekarang. Kalau bahasa Maduranya itu apa? Itu jua, panekah ya, nekah gitu ya. Kalau di bawah apa nama bahasa? Ya. Oh yuk, Ustazah siapa namanya? Ustazah Mutmainnah, beri tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Tahta neka baba, pauko neka atas, qabla neka sebelum, ba'da neka salastarina. Lanjut ya, nggak apa-apa. Amama ada. Terus Budi al-ana samanken, yamina kangen, simala kacer, janiba benci. terima kasih Ustazah Mutmainnah. Cukup ya. Yang lagi Lombok. Iya, sudah. Beda ya kalau yang di Lombok. Ya, nanti. Ya. Sudah. Jadi ini sebetulnya adalah pengenalan terhadap doro. Ketika isim mausul setelah kata setelah isim mausul itu berupa tahta sampai dengan shimala janiba, maka di situ pastikan adalah syibih jumlah. Syibih jumlah yang mana? Doro. Fahim do? Coba kembali lagi Ustaz, ke yang tadi. Nah, di sini. Ya. Lafadznya adalah alladzi yadribuha. Apa lafadznya? Yadribuha. Ya. Alladzi yadribuha. Ada isim mausul di situ? Ada. Mana? Umum apa khusus? Khusus. Mudzakkar apa muannas? Mana silahnya? Mana silahnya? Mana aidnya? Salah. Keras salah. Ya kenapa? Karena harus sesuai. Kalau di situ mudzakkar, mufrad mudzakkar, aidnya juga harus mufrad mudzakkar. Ha itu muannas, alladzi itu mudzakkar, makanya tidak cocok. Jenis kelaminnya harus sama.
Ya, terakhir jika silah itu sibuk jumlah, maka pastikan aidnya disimpan. Maka aidnya disimpan, nggak perlu dicari. Anak disuruh jawabnya merem saja, nak. Mana aidnya? Disimpan. Nah, gitu. Ya, alladzi tahta roksihi. Apa lafadznya? Alladzi tahta roksihi. Apa lafadznya? Ada isim mausul. Mana? Umum apa khusus? Muzakkar apa muannas? Mana silahnya? Tahta roksihi. Mana silahnya? Ya, silahnya berupa jumlah apa serupa jumlah? Serupa jumlah. Sibih jumlah. Jumlah apa serupa jumlah? Serupa jumlah yang mana? Mana aidnya? Disimpan. Tidak perlu dicari. Lu itu hidup. Ya itu bukan termasuk. Ya tidak dianggap kehadirannya. Ya kasihan. Ya, next selanjutnya adalah isim isyarah. Isim isyarah. Ya, sambil dimakan apa yang ada di depan itu. Kecuali wajahnya ya. Sepertinya sudah dapat. Next selanjutnya ya persingkat. Di sini adalah isim isyarah. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Kata kuncinya adalah kata. Isim isyarah itu apa nak? Jadi ketika menunjuk sesuatu itu adalah isim isyarah. Ini Budi. Ya, itu Ibu Budi. Di sana Nenek Budi. Di sana Buyut Budi. Nah, itu namanya isim isyarah. Bagaimana langkahnya? Adalah yang pertama kenalkan dulu pembagiannya isim isyarah. Isim isyarah itu ada yang dekat, ada yang jauh. Isim isyarah itu ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau dekat itu tanpa kaf, ya, tanpa ada kaf. Kalau ada huruf kafnya berarti menunjukkan jauh. Dalika dekat apa jauh? Hada, hadihi, tilka, ulaika, sama. Sama. Nah, jangan sampai terkecoh. Sama itu nggak ada kafnya, tapi di sini menunjukkan jauh. Hada, hadani, hadani, haulai semua untuk hadini, hadani, haulai semua. Semua Untuk yang dekat. Semua Untuk yang dekat. Dalika Tilka Ulaika mereka Musyar ilah yang jauh. Hunalika Hunaka Huna Huna semua tunjukkan tempat. Semua langkah ketiga adalah kenalkan musyar ilaih. Setiap kita menunjuk sesuatu pasti ada yang ditunjuk. Yang ditunjuk itu namanya adalah musyar. Ini Budi. Mana musyar ilaihnya? Mana isim isyarahnya? Nah, itu ayah Budi. Mana isim isyarahnya? Mana musyar ilaihnya? Ya Bu. Nah, ciri-ciri musyar ilaih adalah kata setelah isim mausul, kata setelah isim isyarah yang beral. Jadi ketika ada isim isyarah setelahnya ada alnya, pastikan itu adalah isim. Pastikan itu adalah musyar ilaih. Berarti kalau tidak ada alnya,
berarti bukan musyar. Wa min hadal amsilati wa min hadal ismi. Apa lafadznya? Apa lafadznya? Luyus. Wa min hadal amsilati. Apa lafadznya? Wa min hadal amsilati. Mana isim isyarahnya? Hada. Mana musyar ilaihnya? Amsilati. Hada kismun. Mana isim isyarahnya? Hada. Mana musyar ilaihnya? Gak ada. Oh iya. Oh iya. Wa min hadal amsilati. Apa lafaznya? Wa min hadal. Mana isim isyarahnya? Mana musyar ilaihnya? Keliru. Kan. Gak ada. Lu katanya harus ada aliyah tapi ternyata ndak cocok. Amsilati itu jamak kilah ikut wazan. Af'il. Dan hadza itu satu yaitu Mufrad. Ya. Itu saraf ya. Paham dong? Fahimna. Dari langkah terakhir adalah kenalkan kedudukannya. Di sini hanya sekedar mengenalkan ya, tidak perlu dijelaskan. Musyar ilaih itu kedudukannya naat atau bayan badal. Ya, musyar ilaih kedudukannya jadi apa Naat atau bayan dan badal. Musyar ilaih kedudukannya jadi apa? Naat atau bayan badal. Hadal kitabu. Apa lafaznya? Hadal kitab. Mana isim isyarahnya? Mana musyar ilaihnya? Kedudukan musyar ilaih jadi apa? Naat atau bayan Dan badal. Sampai di sini. Jangan kemudian antum jelaskan naat itu apa, atof itu apa, bayan itu apa, atau bayan itu apa. Ya, kenapa? Karena nanti dijelaskan sendiri di jilid 4. Jadi jangan menjelaskan sesuatu yang belum waktunya. Next. Yuk. Jangan menjelaskan. Nah, selanjutnya apa? Yang keenam isim yang mudhaf pada yang 5. yang keenam. Isim yang mudhaf pada yang 5. Jadi kalau kalimat itu ingin makrifat maka harus bersanding dengan isim makrifat. Kalau kalimat itu ingin makrifat maka harus bersanding dengan. Kalau Anda ingin disebut Bu RT maka menikahlah dengan. Ketika kamu ingin disebut Bu Nyai maka menikahlah dengan. Iya. Ayo udah tuh. Makanya di sini ada keterkaitannya. Ketika berhubungan dengan al, maka di situ juga kita burrojuli, kitab yang menjadi makrifat. Kenapa? Karena gandeng atau mudhof kepada isim makrifat. Next. Nah, sebelum kita menjelaskan itu, kita jelaskan satu kali ini. Ya, sebelum Anda menjelaskan mudhof pada isim makrifat, langkah pertama adalah kenalkan susunan idhofah. Kenalkan apa? Susunan idhofah. Apa itu idhofah? Menyandarkan isim pada isim yang lain. Paham nak? Iya, kalau murid-muridnya besar-besar seperti ini. Bagaimana cara memahamkan? Dua kalimat atau lebih dibaca satu kali. Dua kalimat Dibaca atau lebih dibaca satu kali. Kitabu ar-rajuli baca satu kali menjadi susunan apa? Rasulu Allahi dibaca satu kali. Susunan apa? Habibu Allahi baca satu kali. Disebut apa? Ahkamu at-taharati baca satu kali. Disebut susunan apa? Paham tuh? Ternyata idhofah itu seperti itu, Pak. Baru kemudian kita jelaskan. Kata yang pertama disebut mudhof. Kata yang pertama disebut apa? Kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Kata yang kedua disebut apa, Nak? Kata yang pertama. Kata yang kedua. Kitabu ar-rajuli baca satu kali.
Disebut susunan apa? Mana mudhofnya? Mana mudhof ilaihnya? Nah, selanjutnya syaratnya mudhof adalah tidak boleh beral, tidak boleh bertanwin, dan tidak boleh nun jama atau nun Tasniyah. Paham tuh? Fahimna. Syaratnya mudhof apa? Tidak boleh dua, tidak boleh mudhof ilaih dibaca jer, mudhof ilaih dibaca jer. Paham tuh? Ketika anak kemudian sudah paham susunan idhofah, langkah berikutnya adalah kenalkan makrifat dan nakirohnya. Kitabur rajuli, susunan apa? Idhofah. Susunan apa? Mana mudhofnya? Mana mudhof ilaihnya? Kitabu makrifat apa nakiroh? Nakiroh. Makrifat. Kalau kita belajar Ada yang jawab makiro. Ya benar semuanya itu. kalau kita belajar Enak makiro. Makrifat apa nakiro? Kenapa makrifat? Karena mudhof pada isim. Paham dong? Kita Bu Zaidin, apa lafaznya? kita belajar Kita punya makrifat apa nakiro? Kenapa makrifat? Karena mudhof pada isim. Kitabu ahkamit toharoti. Kitabu marifat apa nakiro? Marifat apa nakiro? Kenapa marifat? Karena mudhof pada isim. Kurang. Kenapa? Karena itu ada dua. Mudhofnya ada dua, mudhof ilaihnya juga ada dua. Berarti kita bermakrifat karena mudhof pada isim yang mudhof pada isim makrifat. Kita ahkamit toharoti. Kita punya makrifat apa nakiro? Kenapa makrifat? Kita bayani ahkami toharoti. Kita punya makrifat apa nakiro? Kenapa makrifat? Kita bayani mas'alati ahkamit toharoti. Kita punya makrifat apa nakiro? Kenapa makrifat? Ada isim makrifat. Kita bayani agami toharotin. Kita punya marifat apa nakiro? Marifat apa nakiro? Kita bayani agami toharotin. Kita punya marifat apa nakiro? Nakiro. Marifat apa nakiro? Marifat apa nakiro? Yang jawab marifat angkat tangan. Yang jawab marifat angkat tangan. marifat kan Ya Allah. Yang jawab nakiro. Yang jawab 1, 2, 3, 20. Yang lain kemana nih? Yang 70. 50 Golput. Gaib. Ya ternyata tradisi golput itu sudah lumrah. Ayo kita punya makrifat apa nakiro? Kenapa nakiro? Karena mudhof pada isim yang mudhof pada isim yang mudhof pada isim nakiro. Ingat tadi pasangannya. Ya, kalau pasangannya Pak Yai maka kalau pasangannya Pak RT maka kalau pasangannya lurah maka kalau pasangannya makrifat maka kalau pasangannya nakiroh maka baik tum cintum cimpuma cintum Cina ya. Alhamdulillah di jam sekian kita sudah sampai di negara Cina. Alhamdulillah. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah mudzakkar dan muannas. Yang terakhir itu pokoknya Mudzakkar itu adalah cowok, mudzakkar itu adalah laki-laki, muannas itu adalah cewek, muannas itu adalah perempuan. Tanda-tanda perempuan.
artinya khadun pipi, rijlun artinya kaki, khadun sama orang dikatakan pada sepasang. Bumi sama angin, neon angin, Narun artinya api, panas, panas. tak sejiwa sama perempuan yang akan selalu Quran. Di sini ada mudzakkar, ada muannas. Ya, mudzakkar tidak perlu dijelaskan. Ya, mudzakkar tidak perlu dijelaskan. Yang dijelaskan adalah yang muannas. Kenapa? Karena yang simpel itu adalah laki-laki. Sepakat? Iya, yang biasanya lama siapa? Yang diceting lama siapa? Loh, kenapa Ustaz kok laki-lakinya nggak dijelaskan? Kenapa hanya sekedar perempuan yang dijelaskan? Dan tanda-tanda itu hanya sekedar ada di perempuan. Ya bukan berarti yang laki-laki itu simpel tidak dijelaskan. Dan kenapa? Karena perempuan butuh dimengerti. Ya, enggak gitu juga. Kenapa lafaz mu'annas itu adalah ada yang memiliki tanda, ada yang tidak memiliki tanda. Yang jelas anak ditekankan dulu, kenalkan dulu tanda-tanda mu'annas. Tanda-tanda mu'annas itu apa? Diakhiri ta atau alif. Muslimun mudzakkar apa mu'annas? Mudzakkar apa mu'annas? Muslimatun, mukminun, mukminatun, solihun, solihatun, muslihun, muslihatun, mutmainnun, mutmainnatun. Itu adalah jelaskan bahwa yang diakhiri tak itu adalah. Bagaimana cara bertanya? Muslimatun kalimat apa? Mudzakkar apa muannas? Kenapa muannas? Karena ada tanda-tanda muannas. Nah, harus dijawab seperti itu. Ya, biar anak itu bertanggung jawab. Muslimatun mudzakkar apa muannas? Kenapa muannas? Apa tanda muannasnya? Sebutkan tandanya muannas. Diakhiri. Paham dong? Yang kedua adalah diakhiri alif. Jadi setiap lafaz yang diakhiri alif adalah muannas. Mardo, syukro, zikro, mardo, syukro, Mustafa. Mudzakkar. Mudannas. Ya dengan semuanya, kalau nggak mudzakkar ya muannas. Ya sudah 100 kamu. Alhamdulillah. Ya lain kali nggak usah belajar Al-Qur'an. Nah, di sini maksudnya diakhiri alif, tidak sembarang alif. Alif yang dimaksud adalah alif yang diakhiri alif yang ikut wazan fa'la, fu'la, fi. Alif apa? Alif apa? Disebut alif apa itu? Paham dong? Yuk, lanjut. Selanjutnya adalah ini yang berat ini, perempuan yang nggak ada tandanya ini yang berat. Iya. Dia ngambek, nggak ada tanda-tandanya. Tiba-tiba ditanyakan mau apa, mau makan apa, terserah. Nah, kok gitu tak? Gak semua kan? Nah, di sini tidak ada tandanya. Maksudnya bagaimana? Tidak ada tak, tidak ada alif, tidak diakhiri tak, juga tidak diakhiri alif, tapi menunjukkan perempuan kan? Kenapa? Karena di situ memiliki arti perempuan. Contohnya haidun, apa lafaznya? Haidun. Diakhiri tak, diakhiri alif,
Mudzakkar apa mu'annas? Kenapa mu'annas? Menunjukkan bareng. Yang haid itu hanya laki-laki bisa haid? Bisa. Jangan coba-coba. Hamilun diakhiri ta? Diakhiri alif. Mudzakkar apa mu'annas? Kenapa? Menunjukkan bareng. Artinya hanya perempuan yang bisa hamil. Laki-laki bisa hamil? Tidak. Bisanya menghamili. Zainabu diakhiri ta? Diakhiri alif. Laki-laki apa perempuan? Mudzakkar apa mu'annas? Kenapa mu'annas? Karena menunjukkan bareng. Yang namanya Zainab itu pasti bareng. Kalau laki-laki Zainal. Tidak ada laki-laki namanya Zainab. Ya. Baru kemudian yang berpasangan, anggota tubuh yang pasangan. Ainun diakhiri ta? Alif. Mudzakkar apa mu'annas? Kenapa? Badan. Pipi mudzakkar apa mu'annas? Tangan. Kaki. Paha. Kepala. Dada. Selanjutnya adalah nas Al-Quran. Nas Al-Quran itu apa? Yang sudah mendapatkan SK paten bahwasanya itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Lafaz tersebut adalah ardun. Diakhiri ta? Diakhiri alif. Mudzakkar apa mu'annas? Kenapa? Nas Al-Quran. Fahidum wasyamsi waduha. Nah, dhamirnya di situ pakai ha. Berarti asyamsunya berarti mu'annas. Fahidum. Selanjutnya adalah adat. Isim adat hitungan adat kata apa saja. Itu lagu sesat itu. Awas jangan sampai lupa. Nah, gitu. Coba, jangan awas, jangan sampai lupa. Yang benar liriknya adalah awas jangan sampai lupa. Iya, lagu itu lagu sesat. Nah, yang pertama adalah jelaskan. Lanjut. Yang pertama adalah jelaskan adat itu apa. Adat itu adalah hitungan. Adat itu apa nak? Hitungan. Nah, tahu hitungan? Berhitung. Itu semuanya kalau di bahasa Arab kan adalah adat itu terbagi menjadi 3. 1 adat mufrad, 2 adat murakkab, 3 adat ataf. Adat itu ada berapa? 1, 2, 3. Jadi kesimpulannya, langkah pertama adalah kenalkan kata kuncinya. Yang kedua, kenalkan pembagian. Paham tuh? Langkah ketiga apa? Yaitu jelaskan
maksudnya. Jelaskan maksudnya. Adat mufrad itu hitungan 1 sampai 10. Adat mufrad itu hitungan berapa sampai berapa? 1 sampai 10. Adat murokkab itu hitungan 11 sampai 19. Keliru. Adat atof itu hitungan dari 20 sampai tidak Tidak terhingga. Paham dong? Pahimnya. Paham dong? Nah, ketika anak sudah mengatakan, ya, sudah bilang paham itu, maka dievaluasi. Evaluasinya bagaimana evaluasinya? Jangan pertanyaan. Berikan angka, berikan hitungan, anak harus bisa menentukan mana mufrad, mana murokkab, mana satu, 3, 4, 14, 41, 5, 15, 51, 6, 16, 61, 63, 17, 15, 13, 14, 4. Jadi anak kan sudah tahu jelas mufrad, murokkab atau mufrad, murokkab atau. Baru kemudian langkah berikutnya kenalkan seperti apa adat mufrad, seperti apa adat murokkab, dan seperti apa bentuknya adat atau. Itu langkah berikutnya. Adat mufrad bentuknya adalah hitungan yang jomblo. Tahu jomblo? Sendiri. Wahidun, isnani, salah satu, arba'atun, sampai asyaratun itu semuanya adalah adat mufrad. Kenapa? Karena terlihat sendiri. Berarti kalau adat yang memiliki pasangan itu adalah adat murokkab. Pasangannya apa? Kalau tidak asyaro ya asyaro. Gak mungkin kedua-duanya. Ya, gak mungkin kedua-duanya. Karena adat murokkab ini adat yang setia. Gak mungkin asyaro dan asyarota dijadikan satu. Apa pasangannya? Kalau enggak asyaro ya asyaro. Jadi kalau ada adat di situ gandeng dengan asyaro atau asyarota, maka pastikan adat itu adalah adat murokkab. Yang terakhir adalah adat atau seperti apa bentuknya? Memiliki pasangan dan di tengah-tengahnya ada wawu. Di tengah-tengahnya ada wawu. Tidak dijelaskan wawu itu wawu apa. Yang penting anak tahu kalau ada wawunya adalah adat atau. Fahim dong? Nah, kalau anak sudah mengatakan fahim, evaluasi. Bagaimana? Tampilkan ya beberapa adat. Anak harus menentukan ini adat mufrad, murokkab, apa atau. Siap ya? Khamsatun, sittatun, sittata asyara, khamsata asyara, arba'ata asyara, arba'atun wa isyruna, salah satun wa isyruna, salah satun wa salasuna, salah satun wa khamsuna, khamsatun, khamsata asyara, ahada asyara, khamsatun wa isyruna, khamsun. Jadi harus cepat sebenarnya. Ya lapar banget belum makan. Nah, langkah terakhir apa? Jelaskan bacaan setelah adat. Kata setelah adat mufrad, maka Jelaskan setiap saat. khamsu raka'at, sittu raka'at, sab'u raka'at. Kalau adat murokkab, kata setelah adat murokkab, maka baca, awas jangan sampai lupa. Ahada asyara kau, salah sata asyara kau, khamsata asyara kau, sittata asyara kau. Jadi
ada atau juga sama. Salah satu wa isyruna Fahim tuh? Jadi caranya seperti itu. Jadi kalau anak sudah bisa tin, ya, tin, berarti paham. Paham dengan sebelumnya dan paham dengan setelah. Nah, di sini ada keterangan bahwa adat murokkab itu mabni fathah. Ya, meskipun menjadi mubtada khamsata asyara tetap jadi khamsata asyara. Enggak jadi khamsatu asyara. Ya, sittatu asyara enggak. Kenapa tetap? Ya, karena mabni fathah. Nah, isnai asyara, isnatai asyara, tsaniyah, hadiyah ini sama dengan isim tasniyah, ada yang sama dengan isim mangkus. Maksudnya bagaimana? Maka i'rabnya sama dengan isim mangkus. Ya, kalau nasab tsaniyah asyara, ya hadiyah asyara. Ya. Kalau rafa hadi asyara, tani asyara. Paham dong? Next. Jam berapa ini? Jam 11. Lanjut ya. Tinggal jamid dan mustaq. Ya. Jamid dan mustaq. Ini sangat mudah sekali. Percaya tak percaya? Mudah atau tidak mudah? Ini cepat apa lama? Cepat ya? Iya, saya juga ingin cepat. Ada jamid, ada mustaq. Ingat ingat. Pertama adalah langkah pertama adalah kenalkan kata kunci. Jamid itu asal. Jamid itu apa? Mustaq itu bukan bukan asal. Artinya apa? Cetakan. Jamid itu apa? Mustaq itu apa? Cetakan. Baru kemudian visualisasi, digambarkan dalam kehidupan sehari-hari. Pisang goreng. Apa lamanya? Ya, apa contohnya? Pisang goreng. Ya, asalnya apa? Pisang. Berarti pisang itu jamid apa mustaq? Kalau pisang gorengnya, loh, jamid pisang, jamid atau mustaq? Jamid. Asalnya jamid. Saya terbawa itu. Nah, kalau pisang gorengnya, ya, kalau pisang gorengnya adalah roti. Asalnya apa? Tepung. Asalnya jamid. Asalnya apa? Tepung. Ya. Berarti tepung itu jamid apa mustaq? Kalau rotinya? Nah, dengan demikian kalau kita mau memvisualkan, anak akan menganggap, oh, jamid mustaq itu semudah kita memahami pisang goreng ya Ustaz. Nah, kalau seperti itu muridnya berarti menandakan lapar. Next, belajar. Jamid itu ada dua, mudah sekali jamid ini. Kenapa? Karena cuma ada dua. Jamid ya, jamid itu ada dua, yaitu nama dan masdar wairumim lebih dari fi'il madhi 3 huruf. Jamid itu ada berapa nak? 1. Nama, baik nama orang ataupun nama benda. Yusuf jamid apa? Zaid, Husain, ya. Muhammad, Ahmad, semuanya jamid. Kenapa? Karena nama. Kemudian adalah masdar wairumim dari fi'il madhi 3 huruf. Apa masdar wairumim dari fi'il madhi 3 huruf? Anak di sini tidak paham. Ya, apa masdar wairumim dari fi'il madhi 3 huruf? Bagaimana cara mengenalkan? Yaitu adalah coba dibuka warna kuning. Ya, kitab yang warna kuning, bukan oranye ya. Ayo saya percepat. Bagaimana cara mengenalkan? Ya. Dibuka halaman 4. Ya. Nah, di sini anak harus dikenalkan. Kalau sudah nyampe jamid mustaq ini harus dipegang oleh anak. Ya.
Bagaimana cara mengenalkan masdar wa rumim lebih dari fi'il madhi 3 huruf? Nah, di sini kita harus mengenalkan sigot. Bagaimana? Doroba fi'il madhi yadribu dorban masdar wa rumim wa madroban fahuwa doribun wa adaka madrubun idrib la tadrib madribun zaman madribun midrobun pengenalan sigot menggunakan lagu. Berarti di mana letaknya masdar wa rumim? Terlihat. Di mana letaknya masdar wa rumim? Hah? Di tengah. Di mana? Di nomor 3 dalam tasrifan fi'il. Oh, itu masdar wa rumim. Nah, apa itu? Yuk lanjut. Sekarang yang sebelum saya menjelaskan Ustaz, ya, nunggu jawab adzan dulu.